Pemulihan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Bagaimana saya bisa menikmati damai? Paulus kasih kita 3 disiplin. Bagaimana saya bisa mengalami damai itu? Kalau ternyata damai itu bukan perasaan, tapi damai itu adalah pribadi. Saudara tahu kenapa damai itu bukan perasaan? Sebab perasaan kita bisa salah. Kalau orang Kristen berkata bahwa saya damai, ini kehendak Tuhan karena saya damai. Kalau orang itu datang kepada saya dan bilang begitu, saya tidak percaya. Kenapa? Damaimu belum tentu itu damai yang asli, bukan damai yang dari Tuhan. Sebab bisa saja orang damai di dalam dosa, nyaman di dalam dosa. Damai yang ada di dalam hati saudara itu melampaui hanya sekedar feelings. So feelings atau perasaan atau emosi saudara ups and down, naik dan turun, tergantung keadaan di sekeliling. Tapi kalau Yesus memerintah, dan ini yang Paulus sampaikan kepada kita, kan dia alami sendiri. Kalau Yesus memerintah, Yesus hadir, Yesus ambil alih hidupmu, maka di musim apapun benar sekelilingmu terjadi musim yang berat, entah mengapa hatimu tenang dan damai. Karena engkau tahu bahwa Yesus sedang pegang tanganmu. Nah, kita belajar bagaimana supaya damai itu beroperasi dalam hidup kita. Damai itu kita alami. Yang pertama, disiplin of worship atau disiplin beribadah. Sedang bicara hati, bersuka cita, berdoa, bersyukur, memohon, itu sedang bicara ibadah. Paulus sedang bilang kalau engkau ingin menikmati damai, belajar mendisiplin dirimu dalam ibadah. Kenapa? Sebab ibadah sedang membawa saudara berjumpa dengan Yesus. Ingat, Yesus sumber damai. Yesus adalah damai itu. Di dalam ibadah hatimu dipulihkan, di dalam ibadah hatimu dijamah, di dalam ibadah hatimu disadarkan, di dalam ibadah hatimu kembali diingatkan bahwa ada hal-hal yang harus dibereskan. Dan kalau engkau ingin damai, bereskan itu. Kalau tidak, engkau tidak akan damai. Disiplin menyembah, disiplin beribadah menolong saudara dan saya menjaga kompas hati saudara tetap kepada Yesus. Disiplin beribadah menolong saudara untuk mengecek hati saudara setiap saat. Apakah hati saya benar? Motivasi saya benar? Benarkah hati saya sedang ada dalam jalan Tuhan? Benarkah keinginan-keinginan hati saya sejajar dengan yang Tuhan mau? Benarkah hati saya sedang dimurnikan? Hati saya sedang diproses atau saya sedang lari dari proses? Discipline of worship. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya tidak tahu apa yang kau alami, tapi apapun yang engkau alami, jangan pernah tinggalkan ibadah. Di dalam ibadah ada pemulihan. Di dalam ibadah engkau menerima janji. Di dalam ibadah Tuhan sedang mau membuat sesuatu di hidup. Di dalam ibadah ada encounter, ada perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam ibadah engkau dengar, engkau terima kekuatan baru. Di dalam ibadah Tuhan memberi jaminan kepada engkau, anakku, it's okay hari ini engkau menangis, it's okay hari ini engkau ada di bawah, tapi saya berjanji menyertai engkau sampai kesudahan alam. Di dalam ibadah engkau merasakan kehadiran Tuhan. Jangan ibadahmu ups and down, tersinggung dengan manusia, bawa sampai dengan Tuhan kau sudah datang gereja. Tidak bisa begitu. Alkitab bilang di musim apa saja engkau harus beribadah. Datang beribadah, seret dirimu datang beribadah, bawa dirimu datang beribadah. Di musim apa saja, khususnya di musim-musim yang berat, engkau harus selalu datang di hadirat Tuhan dalam ibadah. Karena itu kekuatan, karena itu tempat di mana hatimu dikalibrasi, hatimu dijamah, hatimu dipulihkan, hatimu dikuatkan. Damai yang engkau inginkan sedang bicara disiplin yang harus engkau lakukan, dan disiplin itu disebut disiplin ibadah, worship. Demikian renungan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.